Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Pak. Pak. Apakah masih semangat? Masih. Oke, mana Lumayan, Pak, semangatnya nih? lumayan. Oke, baik. Kita akan mulai pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan umur panjang, juga dimudahkan, dilancarkan semua aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ah, Berdoa selesai. Quotes hari ini. Desain yang bagus bukan tentang media apa yang Anda gunakan. Desain yang bagus adalah tentang berpikir keras, tentang apa yang ingin Anda lakukan, dan apa yang harus Anda kerjakan sebelum memulai. Susan Kerr, desainer tipografi dan ikonografer, Evel Macintosh. Tak terasa bahwa pertemuan kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Di pertemuan yang ke-9 ini, nanti kita akan belajar mengoperasikan perangkat lunak desain. Nah, dengan kode M74 DKV 13.010.3. Ini diambil dari SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, berbicara tentang desain, tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan quote yang tadi saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bahwa desain yang bagus itu diawali dari sebelum kita memulai pekerjaan kita. Sebelum memulai kita mendesain. Jadi bukan tentang media yang digunakannya apa. Kemudian juga eh, apa namanya? Ya, tentang mungkin aplikasi yang tercanggih hari ini apa. Ya, tetapi kita mulai kita bagaimana menentukan idenya, kemudian juga bagaimana kita membuatkan kerangkanya, dan kita juga bagaimana mengaplikasikannya. Nah, itu ya, mudah-mudahan saja teman-teman semua di pertemuan ini, karena memang ini kita sudah teknis, jadi teknis ke bagaimana mengoperasikan perangkat lunak desain. Jadi kalau memang misalkan hanya mengoperasikan perangkat lunak desain kan, ini kan tentunya banyak sekali ya, banyak sekali perangkat lunak yang hari ini bertebaran di sekitar kita. Nah, perangkat ini kan adalah senjata. Anda memiliki perangkat lunak yang hebat. Anda memiliki senjata yang hebat. Tetapi kalau Anda tidak bisa menggunakan senjata itu, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang akan sia-sia. Nah, jadi dalam hal ini nanti saya akan mencoba untuk mengguiden Anda bagaimana caranya kita memberdayakan perangkat lunak yang ada ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Oke. Baik, kalau gitu saya akan mulai dari eh, ya elemen ya kompetensi yang kita pelajari itu apa saja. Nah, apakah sudah terlihat slide-nya? udah. Nah, di sini diambil dari kode unit M74DKV 13.010.3 dengan judul unit mengoperasikan perangkat lunak desain.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilih dan mengoperasikan perangkat lunak untuk lingkup desain. Nah, ketika kita akan mengoperasikan perangkat lunak desain, tentunya langkah apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini sebetulnya ada dua langkah. Langkah yang pertama, memilih jenis perangkat lunak desain yang tepat. Langkah yang kedua, memperagakan potensi perangkat lunak desain secara efektif dan efisien. Jadi yang pertama Anda memilih perangkat lunaknya, kemudian yang kedua Anda mempraktekannya. Tentunya itu ya, itu yang Anda lakukan. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita. Nah, perangkat lunak yang digunakan ini apa saja? Nah, di sini ada tiga kriteria unjuk kerja. Yang pertama adalah jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan dalam proses mendesain dikategorikan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Jadi kita harus bisa mengkategorikan jenis-jenis perangkat lunak. Nah, ini. Kemudian yang kedua, keunggulan, kekurangan, dan manfaat dari tiap jenis perangkat lunak yang digunakan didemonstrasikan. Berarti kita mendemonstrasikan keunggulannya, kekurangannya, manfaatnya apa saja secara komprehensif melalui contoh karya. Nah, jadi ada contoh karyanya. Dan yang ketiga adalah menentukan perangkat lunak yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan dengan proyek. Jadi kalau memang nanti kita akan membuat proyek, perangkat lunak yang digunakannya apa? Nah, tentunya kan Anda sudah mencoba untuk kemarin membuat project brief, kemudian diturunkan menjadi desain brief ya. Bahkan terakhir Anda juga sudah membuat skenarionya. Misalkan dibuat juga skenario dalam bentuk storyboard. Nah, itu yang Anda sudah lakukan itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, yang dimaksud dengan perangkat lunak dan jenis perangkat lunak ini apa? Nah, penjelasannya ada di bawah sini. Nah, jadi yang dimaksud dengan perangkat lunak adalah program di dalam komputer yang berlisensi resmi atau berbasis sumber terbuka. Nah, jadi di sini ada dua ya. Jadi boleh kita mengacu kepada lisensi yang resmi, bisa juga berbasis sumber terbuka atau open source. Nah, memiliki fungsi menciptakan luaran output yang sesuai dengan standar industri profesional. Nah, ini acuannya. Berarti kita boleh yang berbayar begitu kan lisensinya, kemudian juga bisa yang terbuka, artinya boleh digunakan oleh siapapun tanpa kita harus membayar. Nah, kemudian yang kedua, jenis perangkat lunak yang dimaksud itu apa saja? Yang pertama ada aplikasi pengolah garis atau vektor. Nah, aplikasi pengolah garis dalam kurung vektor yang digunakan untuk membuat gambar, ilustrasi, dan atau komposisi visual dalam bentuk vektor. Nah, jadi ada aplikasi pengolah vektor di sini. Nah, ada yang tahu nih, contohnya apa saja nih? Aplikasi pengolah garis atau vektor itu apa? Ada yang bantu jawab? Halo, halo? Corel Draw, Pak. Ya? Corel Draw, Pak. Oke, Corel Draw ya. Itu contohnya adalah Corel Draw. Nah, itu contohnya. Atau yang sejenisnya, karena banyak juga kan aplikasi yang sejenis dengan Corel Draw. Oke. Kemudian yang kedua, aplikasi pengolah foto, pixel, bitmap yang digunakan untuk mengolah, memanipulasi, memberi efek atau membuat gambar foto atau berupa komposisi visual. Contohnya apa? Adobe Lightroom, Adobe Photoshop. Photoshop. Oke. Kemudian ya, aplikasi pengolah tata letak. Nah, jadi ada juga aplikasi pengolah tata letak yang digunakan untuk mengatur penempatan teks dan gambar dalam suatu atau beberapa halaman yang diperlukan dalam pembuatan buku atau buklet, majalah, laporan, brosur dan lain dan sejenisnya. Nah, apa nih?
Nah, ini contohnya tentunya ada kan? Kemudian aplikasi pengolah video atau film yang digunakan untuk mengolah, memanipulasi, memberi efek atau membuat gambar bergerak atau video. Nah, kemudian aplikasi pengolah interaksi antar muka, interface yang digunakan untuk mengatur penempatan teks, gambar, dan tombol tautan yang menghubungkan antar halaman atau antar data informasi fungsi yang diperlukan dalam membuat situs web, aplikasi, atau media interaktif. Nah, ini semua termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam jenis perangkat lunak desain. Jadi jenis perangkat lunak desain itu mungkin kan sekarang itu kita aplikasi pengolah garis atau pengolah foto ya. Ternyata bukan hanya itu. Ini banyak sekali kan. Ada aplikasi pengolah garis atau vektor, aplikasi pengolah foto, pixel, bitmap. Ada juga aplikasi pengolah tata letak. Kemudian aplikasi pengolah video atau film, aplikasi pengolah interaksi antar muka atau interface. Nah, ini semuanya termasuk ke dalam perangkat lunak desain. Oke ya, jadi itu. Nah, selanjutnya ya ketika kita sudah eh, menentukan perangkat lunak yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan proyek yang akan kita gunakan, maka kita baru ke sini. Kita masuk ke elemen yang kedua adalah memperagakan potensi perangkat lunak desain secara efektif dan efisien. Artinya apa? Artinya kita menggunakan perangkat lunak tersebut. Dalam memperagakan potensi perangkat lunak desain, nah, di sini tentunya ada kriterianya. Apa saja? Nah, yang pertama adalah mengoperasionalkan ya. Proses pembuatan dokumen karya secara urut mulai dari membuat, memberi nama, dan merekam dokumen sesuai arahan. Nah, jadi ini prosesnya gitu kan. Jadi memang urutannya harus jelas. Nah, mulai dari membuat ya, membuatnya bagaimana, kemudian memberi nama. Nah, berarti ketika kita di-save, disimpan, kita kasih nama, kemudian merekam dokumen sesuai dengan arahan. Berarti disimpannya di mana? Begitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, merancang pembuatan karya digital berdasarkan sketsa karya, mempergunakan perangkat lunak sesuai arahan. Jadi merancang pembuatan karya digital berdasarkan sketsa karya menggunakan perangkat lunak sesuai arahan. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan fitur-fitur dalam perangkat lunak sesuai kebutuhan pembuatan karya. Dan terakhir adalah memastikan hasil karya dari perangkat lunak sesuai dengan kualitas yang optimal untuk layar atau cetakan. Nah, ini ya, ini dalam memperagakan potensi perangkat lunak desain secara efektif dan efisien. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang dibutuhkan ini alat komputer mungkin Anda sudah punya ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan alat komunikasi gawai dengan akses internet ya. Ini kita gunakan smartphone atau PC tablet ya. Kemudian alat atau media tulis gambar atau alat cetak printer, kemudian peralatan multimedia pendukung presentasi. Nah, oke, ini perlengkapannya ya. Nah, kemudian Anda juga mungkin nanti ya untuk membandingkan ini bisa kita mencari dokumen contoh hasil karya visual yang dihasilkan dengan perangkat lunak, kemudian juga perangkat lunak desain berupa vector drawing, kemudian image editing atau desktop publishing yang sesuai dengan kebutuhan penilaian. Nah, ini adalah beberapa pengetahuannya. Pengetahuan yang wajib Anda kuasai adalah
teknologi informasi dan penggunaan komputer. Kemudian tentang teori dasar warna, pengetahuan tentang satuan ukuran standar sesuai proyek, kemudian pengetahuan dasar komposisi visual. Nah ini ya, ini saya tadi coba untuk searching beberapa tentang ya teori dasar warna ya memang eh, ada di ya Canva ya. Ini saya mendapatkan teori dasar warna. Coba. Nah, ini saya coba ya di refresh. Oke. Nah, ini tentang ada color wheel. Color wheel itu adalah roda warna. Nah, teori warna dan roda warna. Bahkan di sini kita kan bisa melihat ya. Misalkan di sini ini warna dasarnya apa, kemudian di sini kita akan tahu nih, akan tahu kodenya gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita membuat komplementer, artinya mengkombinasikan dua warna. Nah, misalkan ini kan, ini kita coba nih untuk membuat atau mengkombinasikan dua warna. Nah, ini tentunya nanti akan menghasilkan jadi warna-warna yang apa namanya yang bisa terpadu ya gitu kan. Misalkan gini, ada warna merah dan warna biru ya seperti ini gitu kan. Nah, ini ya. Jadi dua warna yang berada di sisi berlawanan dari roda warna, nanti kombinasi ini menghasilkan kombinasi warna yang kontras dan berdampak tinggi ya jika dipadukan. Nah, warna-warna ini akan ditambahkan lebih cerah dan lebih menonjol. Ini contoh ya, ini hanya contoh. Ada juga yang monokromatik ya. Jadi monokromatik itu adalah tiga corak, nada, dan semburat dari suatu warna dasar memberikan kombinasi warna yang halus dan konservatif. Nah, ini adalah kombinasi warna serbaguna yang mudah diaplikasikan pada proyek desain untuk tampilan yang harmonis. Ini contoh gitu kan. Nah, contoh ini tiga warna. Ini monokromatik itu jadi warnanya hampir sama begitu kan. Nah, ini kalau kita lihat, nah di sini yang tadi ya, yang komplementer ini. Nah, ini ada contoh nih. Kalau saya ini sebetulnya bisa diubah ya. Mungkin Anda nanti dicoba ini ya. Nah, tentunya, wah ini akan menghasilkan beberapa warna yang berbeda tuh kan. Nah, ini bisa kita putar ya. Nah, itu. Ini saya color wheel Canva. Coba Anda nanti ketikkan saja canva.com slash colors ya colors nih slash kemudian color kemudian di sini adalah strip wheel gitu kan. Ya Anda nanti bisa dicoba. Nah, ini langsung visualnya terlihat begitu kan. Nah, enaknya seperti ini. Ini contoh. Oke, baik. Kemudian mungkin saya akan stop dulu dan selanjutnya kita akan langsung diskusi saja. Nah, ini namun sebelumnya ya, menurut Anda nih, ini yang sedang saya pakai atau saya gunakan ini aplikasinya aplikasi apa nih? Nama aplikasinya. Hmm, Canva ya, Canva. Nah, ah, Canva ini menurut Anda, aplikasi Canva ini termasuk tadi ya, kalau ini oh, sebentar, tidak muncul, Pak. saya buka Canva muncul tidak tadi? Tidak, tidak. Oh, berarti tadi saya menjelaskan tentang apa namanya color wheel nggak muncul ya? Enggak, Pak. Aduh, oke nggak apa-apa nih. Nanti saya buka dulu ya sebentar. Ini tidak ada respon masalahnya nih.
Saya ngomong kemana ya? Udah kejauhan, nggak apa-apa nih. Jadi Anda ini contoh color wheel gitu kan. Ini contoh ya, contoh color wheel. Jadi Anda nggak tahu visualnya. Nah, ini enak nih. Enaknya apa gitu kan? Ah, ya, ini kan bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Menggunakan apa? Google Translate. Nah, yang paling mudah. Nah, ini kan bahkan di sini ada komplementer gitu kan. Kita tahu nih. Yang dimaksud dengan komplementer apa? Oke, ini aja saya copy, kemudian saya kirim ke grup ya. Nanti silahkan. Nah, oke. Nah, saya tidak jelaskan lagi ya. Nanti tinggal dibaca saja silahkan. Versi aslinya bahasa Inggris, kemudian nanti bisa ini ke bahasa Indonesia begitu kan. Nah, ini enak sekali kan. Tadi saya demokan ini kan bisa dirubah-rubah tuh kan. Nah, oke. Tapi sudah lewat ya. Nggak apa-apa, kita lanjut diskusi saja. Nah, nah, ini menurut Anda, aplikasi Canva ini termasuknya ke dalam aplikasi yang mana nih? Apakah pengolah garis, vektor, pengolah foto, bitmap, pengolah tata letak, pengolah video atau film, atau pengolah interaksi antar muka? Silakan menurut Anda yang Bisa Tata letak. Semuanya, Pak. bisa sebagai pengolah foto juga. pengolah foto bisa, Bisa. Tata letak juga bisa. tata letak bisa ya, cuman terbatas ya. Ya, Iya, tata letak bisa, cuman memang terbatas. Kemudian pengolah video juga bisa ya, bisa bisa, Pak. kita membuat video. Kalau interaksi Tidak. tidak ya. Oke. Kalau interaksi itu apa yang pernah Anda lakukan? Zoom, Google Zoom. Bukan, ini pengolah ini. Kalau dulu tuh saya menggunakan Figma atau apa ya? Coba bisa nggak? Figma, Figma ya. Nah ini ya kita coba. Nah jadi kita bisa. Nanti Anda dicoba ya. Nah ini. Jadi bisa ini ya bisa membuat apa gitu kan aplikasi gitu kan ini ya. Contoh-contoh. Nah ini. Nanti Anda coba menggunakan Figma, figma.com ya. Jadi kalau kita mau mendesain website, kemudian misalkan aplikasi mobile gitu kan ya, kita bisa menggunakan Figma. Anda uh, yang gratisan dulu boleh ya, boleh mencoba yang gratisan dulu di sini karena kalau dulu nih saya pernah masuk apa ya? Coba login. Nah, ini contoh ya, contoh Figma gitu kan. Kita misalkan mau mau buat apa juga bisa gitu kan. Di sini desainnya banyak sekali ya. Nanti Anda bisa gunakan Figma. Oke. Nah, ini contoh saja ya. Nanti Anda bisa dicoba begitu kan. Nanti misalkan Anda mau desain apa gitu kan ya. Contoh bisa aja misalkan kita cari desainnya website. Nah, karena saya belum ada project ya. Nah, Tapi saya barang balik jangan balik kok. Balik ini. oke. Ini karena saya belum ada project, jadi saya belum coba buat. Oke ya. Nah, tapi nanti Anda bisa bisa gunakan ini ya. Bisa gunakan. Nah, saya dulu apa yang pernah saya buat ya? Saya dulu pernah desain untuk aplikasi mobile ya dulu tuh. Nah, oke, mungkin bukan di akun ini nampaknya.
Nah, ini hanya contoh saja, misalkan kalau yang basic ini kan ada nih. Nah, ini apa ini? Untuk nah, oke ya. Nah, kita mau desain apa begitu kan? Nah, ini kan ada ininya ya. Oke, saya di ini aja. Ini memang harus kita coba-coba begitu kan? Ini sampai banyak sekali ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ada aplikasi apa lagi nih? Mungkin interaksi tadi bisa ya menggunakan Figma, kemudian pengolah video. Yang mudah itu pakai apa nih? Kalau pengolah video. Mungkin kalau Anda menggunakan handphone ini pakai CapCut bisa ya? CapCut, Ya, VN, CapCut. Atau ya ada yang lebih mudah dari CapCut? VN, Pak. Apa? VN. VN. Oke. Master. Game banyak nih kau. KineMaster yang gratisan bisa ya? Iya, Pak. Bisa. Nah, kalau pengolah tata letak itu apa saja? Microsoft Publisher apa? Nah, kita bisa lihat gitu kan. Kita cari ya aplikasi pengolah tata letak. Oke, Galeri, apa Pak. saja. Nah, ini contohnya apa? Ini ada Adobe ya. Nah, Adobe FrameMaker bisa juga ya, Adobe InDesign. Nah, ini Adobe ini hanya dari Adobe gitu kan. Banyak juga yang lain gitu kan. Nah, kita lihat Apple support. Tata letak kalau di Windows itu ada yang pernah menggunakan Microsoft Publisher? Belum. Belum? Belum, Pak. Kebetulan saya ini ya. Oh, enggak. Screening. 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 Nah, ini ya, ini contoh gitu kan. Contoh nih. Nah, di sini ada beberapa template ya, kita bisa gunakan. Nah, ini oke ya. Kita mau bikin apa begitu kan? Nah, di sini ada ya. Ini foto apa kartu gitu kan. Kita juga bisa menggunakan ini ya. Ini hanya salah satu contoh ya. Bisa kita menggunakan Microsoft Publisher atau yang lain tadi ya. Oke, baik. Nah, oke, sebelum saya tutup nih. Sebelum saya tutup, saya akan masuk ke sini. Nah, mungkin selanjutnya tugasnya apa gitu kan? Itu tugas nih. Iya, tenang aja ada tugasnya. Tugasnya apa? Tugas hari ini. Tugas pertemuan berapa? Pertemuan 09 ya. Pertemuan 9. Tugas pertemuan 9 itu apa? Anda membuat desain untuk Instagram ya. Instagram. Berarti desain untuk Instagram. Yang pertama adalah ya untuk post. Post gini ya, post itu. Yang kedua story. Nah, kita lihat saja ya. Ini yang mudah, Anda bisa menggunakan Canva.
Nah, Canva tadi mana? Ini Canva ya. Caranya membuat desain ini di sini ya. Kita buat desain. Nah, kita di sini ada mana? Pilih ya. Story. Pilih misalkan Instagram. Nah, jadi Instagram ini akan banyak. Ada cerita. Nah, cerita itu story ya. Kemudian ada konten ya, konten Instagram. Ada konten ini ada dua. Ada yang berdiri, ini berdiri ya. Kemudian yang ini bukan berdiri. Panjang kali lebar. Ya ini berdiri ya. Kemudian yang ini yang persegi. Nah, kemudian dengan yang eh reels ya. Reels. Ini banyak sekali kan. Ini berkaitan dengan Instagram ini memang banyak sekali ya. Oke, berarti kalau reels itu apa? Bentuknya video berarti. Iya Pak, video Pak. Video ya. Nah, videonya juga jangan panjang ya, maksimal 15 detik gitu kan. Ya bisa 5 detik gitu kan atau 10 detik, paling maksimal 15 detik. Nah, jadi itu ya. Ini nanti eh, ini story ya, story. Nah, jadi itu saja. Jadi story sama reels. Oke. Ini nanti saya kirim ke ini ya, ke grup. Oke, baik, sampai sini. Kira-kira sudah jelas? Untuk temanya apa Pak kira-kira? Oke, untuk temanya nanti saya info di grup. Oke, Baik Pak. baik ya. Ya baik Pak. Oke, baik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya kita ya bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan baik. Ya, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Anjing udah tahu. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.